melanjutkan tema kita yang sangat rindu saya alami dan saudara dan saya alami, yaitu Kingdom Economic System. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu hal yang saudara harus pahami, bahwa saya berkerinduan, berapapun jumlah kita, anggota jemaat kita, tapi saya berkerinduan kualitas kita bertambah. Apa yang bertambah? Kualitas. Kalau kualitas kita bertambah, kita akan berdampak di kota kita. Kota Manado ini membutuhkan banyak hal, terutama adalah dalam menjalankan sistem ekonomi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada yang bertanya, mengapa pengajaran ini penting? Ada beberapa hal. Yang pertama, poin yang penting adalah Allah mau kita mendengarkan firman, mendengarkan petunjuk, mendengarkan perintahnya, mendengarkan isi hatinya tentang ekonomi. Dan itu pertama. Yang kedua, bahwa orang yang tidak paham tentang sistem ekonomi kerajaan Allah itu akan mengalami seperti apa yang ditulis dalam Timotius, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena apa? Karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Itu merupakan satu warning atau peringatan bagi kita bahwa memahami sistem kerajaan Allah itu sangat penting. Karena kalau kita tidak paham, maka kita kejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikejar. Dan kalau kita salah kejar dan kejar salah, kita kejar tayang, kejar target, maka iman kita bisa kandas. Kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 23 dan ayat 24. Sebelum saya sambung pada poin yang berikut, pada minggu lalu saya akan ulangi satu kali untuk poin yang saya sudah bagikan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 23 dan 24, saya ada minta tolong karena jadwal pembacaan ini akan satu orang saja sebagai lama. Matius 6 ayat 23, tapi semuanya kita berdiri dulu, sama-sama kita membaca dua ayat ini. Sudah dapat bilang amin? 1, 2, 3. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, gelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 24 ini sekali lagi kita baca, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia pasti akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Haleluya. Silakan dulu. Ini dalil atau hukum kekekalan yang Tuhan punya adalah kita tidak mungkin impossible to submit kepada dua tuan. Kita tidak mungkin tunduk kepada dua tuan. Kalau bisa, itu sandiwara. Itu drama. Karena yang asli kita pasti akan cenderung mengasihi seorang dan akan membenci yang lain. Dan kita tidak bisa bolak-balik, karena kalau bolak-balik itu yang namanya tidak panas, tidak dingin, suam-suam atau internal konflik. Ketika di ibadah saudara ingat firman, ketika di bisnis saudara punya mantan tertuju kepada uang. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang, maka saudara bisa dihitung, katakan bisa dihitung, menyembah dua tuan. Menyembah apa?
kalau orang menyembah satu Tuhan saja kadang-kadang mengalami kesulitan, apalagi menyembah dua Tuhan. Jadi ada ayat mengatakan orang yang berdua hati tidak akan pernah rileks, tidak akan pernah peace, tidak akan pernah calm, tidak akan pernah tenang. Karena hati mendua itu sebuah kesulitan yang akan menghasilkan internal konflik dan akan menghasilkan stres tingkat dewa. Jangan mendua. Katakan, saya tidak mau mendua. Jadi kalau ada orang kelihatannya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi dia juga tidak bisa menolak apa yang namanya roh Mammon. Mammon itu adalah the spirit behind the money, atau roh di balik uang. Kalau saudara melihat uang, mata saudara berubah jadi hijau, jadi hijau, itu roh yang muncul. Kalau saudara tidak berdaya mengontrol uang dan uang kontrol saudara, itu namanya Mammon. Dan Mammon ini disetarakan rivalitasnya Tuhan. Karena realitanya banyak orang oleh karena memburu uang menyimpang dari iman. Tapi saya bersyukur saudara sudah pada naik level, amin. Bahkan ada yang rela tinggalkan pekerjaan, rela tidak memilih bisnis itu gara-gara tidak mau menjadi hamba uang. Dan ini merupakan nilai bagi saya, ini lebih daripada harta dunia, ini harta karun. Kalau saudara bisa sampai pada level itu, Tuhan melihat saudara bukan hanya dia mengasihi engkau, tetapi dia berkenan dengan hidupmu. Kalau dia berkenan dengan hidupmu, musuh pun didamaikan. Kalau dia berkenan dengan hidup kita pada hari kemurkaan, harta memang tidak akan tapi perkenanan kebenaran itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Harta baik, tetapi tidak ada yang menyelamatkan kita pada hari kemurkaan. Tidak akan ada. Mau contoh pengalaman? Lot pengalamannya. Tidak ada sisa. Bahkan istrinya pun pergi bersama harta. Anak-anak pun tidak terbangun karakternya. Ya, anak-anak Lot, 2 anak tidak terbangun karakternya. Makanya 2 anak Lot namanya tidak disebut. Tetapi 2 anak Lot punya nama siapa? Saya menduga mereka pokoknya tidak tahu namanya. Menjadi tidak penting anak-anak Lot karena harta terkumpul, hidup tidak terbangun. Sodom dan Gomora itu adalah monumennya, dan hasil akhirnya adalah laut mati. Saudara mau jadi seperti itu? Katakan tidak. Nah, itu tugas kami, tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk mengajarkan pentingnya sistem ekonomi kerajaan Allah agar kita berkemenangan, agar kita selalu bisa paling tidak survive dan kemudian bisa breakthrough, bisa bertahan dan bisa menerobos ke depan. Saudara bertahanlah walaupun saudara masih belum punya banyak, tapi ada hidup dalam kebenaran. Bertahanlah walaupun saudara belum goal, tapi saudara punya nilai-nilai sudah fix. Nilai-nilai ekonomi kerajaan Allah sudah fix. Tidak selalu Tuhan membuka pintu berkat untuk menjawab doa kita memberi uang, tidak selalu. Karena Tuhan tahu siapa kita, bukan? Nah, itu sebabnya saya ingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat berapa itu? Ayat 10, 6 ayat 10. Coba lihat. Mengapa sistem ekonomi kerajaan Allah harus diajarkan? Apakah ini ada kepentingan untuk mendapatkan uang? Tidak. Apakah ini untuk membuat saudara bisa memberi pada kami? Tidak juga. Tetapi nilai ini yang saya tangkap adalah agar jangan karena tidak paham sistem ekonomi kerajaan Allah, ada oknum tertentu yang mengejar uang, memburu uang, tetapi oleh memburu uang itu imannya kandas. Sebenarnya aja ayatnya di mana? Di mana ayatnya itu? 2 Timotius 6 ayat 10, 4 ayat 10. Memburu uang, ya, kata memburu uang. Jadi saya tidak siapkan kalau saya sebutkan ayat mana? 1 6 ayat 10. 1 6 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Pentingnya saya bagikan firman ini karena bahaya orang, banyak baca, bahaya orang
menyimpang dari iman, kandas, itu ada karena uang. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah penting mendengarkan firman tentang sistem kerajaan Allah dalam hal ekonomi? Kenapa? Ini ayat ini saudara tidak ingin saudara terjebak dalam memburu uang. Bahkan ada orang yang sudah pintar, uang memburu dia, membuat uang bekerja untuk dia, tetapi filosofinya masih sama, mengejar uang, ya, memburu uang. Ternyata lebih tegas lagi, kalau orang bisa jadi jahat, itu akarnya adalah uang. Orang bisa jadi apa? Karena akar. Saudara, jahat tidak hanya membunuh, jahat tidak mau mengikuti agenda Bapa. Ya, menyembuhkan, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tetapi tidak setiap orang yang berseru Tuhan yang melakukan mujizat itu masuk kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak straight agenda Bapa. Nah saudara, kalau agenda Bapa dengan keuangan itu bertabrakan, orang-orang yang tidak diajar oleh firman akan meninggalkan Tuhan. Karena sistem yang akan berlaku di zaman antikris adalah sistem ekonomi antikristus. Semua kekuatan ekonomi akan dipakai untuk menarik orang untuk menolak Kristus. Nah, saudara sanggup itu? Saya yakin saudara sanggup. Latihannya, selesainya sekarang. Jangan memburu uang. Dari mana saya tahu bahwa seseorang memburu uang? Halo, apakah saudara bisa memberi saya contoh orang memburu uang kemudian menyimpang dari iman? Apakah saudara bisa beri saya contoh? Saya yakin saudara sudah bisa. Bahkan contoh itu pun adalah contohnya adalah diri saya. Kalau saudara tidak bisa menempatkan memburu uang dan memburu Tuhan, mana lebih penting? Saudara sedang memburu uang, karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau engkau kejar Tuhan, tidak mungkin kejar uang, betul? Kalau engkau kejar uang, nonsense kau bilang aku kejar Tuhan. Karena kejar Tuhan dan kejar uang duanya berseberangan, bertolak belakang. Arahnya berbeda. Satu surga, satu neraka. Dan kalau kita lakukan keduanya, makanya stres. Kalau kita pindah sana, pindah sini, internal konflik, akhirnya kita khawatir, cemas, takut, dan jatuhnya terakhir pada memburu uang. Dan memburu uang, ayatnya itu bilang apa? Mereka, bukan saudara, memburu uang orang tertentu, tidak semua. Beberapa orang telah menyimpang, meleset. Kata dosa meleset, tidak lagi di track, tidak lagi di jalur, tidak mencapai target. Walaupun saudara tidak memburu uang, tapi kalau pikiranmu uang, maka engkau sedang menyimpang. Saudara, uang bisa tidak ada, tapi jangan khawatir. Kalau bahasa begini, pernah saudara bilang, nanti kita orang makan apa? Minta ampun, saudara. No repentance, no revival. Tanpa perubahan dan pertobatan tidak mungkin ada kebangunan rohani di ekonomi. Kalau saudara pernah bilang, ngomong pada istri atau ke suami, orang hidup benar, cari Tuhan, orang mau dapat apa, makan apa, engkau harus bertobat. Karena engkau sedang menabrak di kebenaran. Itu menyimpang dari iman. Makan apa tuh orang? Pak gereja makasih makan betul orang. Itu penghinaan terhadap firman. Kalau ada orang ngomong begitu, diam kalau dia tidak tahu firman. Tapi saudara yang tahu firman, jangan ngomong itu. Apalagi berdiri di mimbar bersaksi, saudara. Saya bilang pada suami saya, mau makan apa tuh orang? Itu penghinaan Tuhan di mimbar. Kalaupun itu pengalaman dia, karena kita dengan firman selalu benar. Dan kalau ada yang salah, siapa yang salah? Saya, kita yang selalu salah. Jangan tabrak ini firman. Kotoran hati-hati, karena apa yang kita ucapkan itu adalah isi hati kita. Itu apa istilahnya? Itu yang namanya channel kita, terhubung dengan mana kita, terhubung dengan siapa kita kalau kita ngomong.
Saudara, ada uang, tidak ada uang, tidak ada pengaruh pada bagaimana saudara sukacita atau tidak sukacita. Karena sumber sukacita dan damai sejahtera kita adalah Tuhan, bukan uang. Karena orang menyembah uang, stres kalau tidak ada uang. Bukan berarti saudara tidak ada uang itu hal harus dibiarkan. Karena ada orang yang tidak punya uang, kalau orang begini, penyembahan dahsyat luar biasa. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Tetapi garis bawahi tidak pernah Tuhan yang salah. Kemiskinan bukanlah pemberian dari Tuhan. Ulangi. Kemiskinan bukan pemberian dari Tuhan. Kalau ada kemiskinan pasti ada yang salah. Dan kalau yang salah itu kita cari, sudah pasti saya yang salah. Katakan haleluya. Jadi orang yang menyimpang dari iman karena dia berbuat jahat. Jahatnya di mana? Cinta uang. Kemarin saya sudah kasih contoh, saudara-saudara, kenapa air bah turun? Karena kejahatan manusia. Sudah apa? Sudah menyentuh hadirat Tuhan. Kalau prinsip hidup ini di Manado makin ditabung sampai menyentuh hadirat Bapa di surga. 2000 berapa ya jadi tsunami banjir bandang di kota Manado. 14 berteriak-teriak Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya ada maksud. Karena mindset yang tidak mau berubah, kadang-kadang secara hukum alam perlu alam berbicara. Sampai Ebi 3 aja bilang, mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Padahal rumput juga tidak tahu mencari solusi masalahnya. Kenapa? Pasti kita yang salah. Nah, itu sebabnya kami suami istri bekerja berat dalam tanda petik tapi sukacita, menanamkan prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah dalam hal ekonomi. Kami mau bekerja keras di sini karena kita bertemu dengan sekian banyak orang di luar yang mindsetnya kalau baku dapat, mau dapat apa tuh orang setia. Kalau engkau setia dan tidak dapat apa-apa, pasti kesetiaanmu ada yang salah. Ada bagian yang engkau tidak lakukan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Tidak pernah dia berdusta. Katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa kita harus diajar ekonomi kerajaan Allah? Karena Tuhan mau kita hidup dalam ekonomi itu. Yang kedua, karena kalau tidak hidup dalam ekonomi kerajaan Allah itu yang benar, kita akan salah menyembah, salah fokus penyembahan. Dalam Matius 6 ayat 23, baca kembali Matius 6 ayat 23, di terjemahan The Passion Translation, TPT, Matius 6 ayat 23, langsung standby baca. Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau saudara punya mata itu jahat, sebenarnya ini ada terjemahan yang membantu. Dia punya bahasa Inggris bilang begini, if your eyes focus on money, pakai atau on money, if your eyes are focused on money, jika matamu fokus kepada uang, itu terjemahan yang membantu. Maka gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya, apapun yang kau kerjakan, engkau pintar, engkau masinis, engkau mualim, engkau kapten kapal, engkau pilot, engkau supir, engkau pegawai di kantor, semua yang engkau kerjakan seperti mengerjakan dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan yang menguasai engkau adalah the spirit of darkness, roh kegelapan. Dan roh kegelapan hanya berbuahkan perpecahan, kesulitan, kebangkrutan, neraka dari ujung. Jika matamu fokus kepada uang, saya ajar pada anak-anak rohani semua jemaat, jangan fokus pada uang, tapi harus mencari. Memang saya saudara-saudara melihat kenyataan orang-orang
pada perangkat, sisi perangkat ini, kalau seperti sebuah mobil, orang mencari nafkah cakap, tapi seperti menggunakan mobil, cakap tancap gasnya, tapi tidak cakap dalam ganti oli. Tiba-tiba brak mesinnya. Cakap dalam hal mengemudi mobil, tapi tidak cakap dalam memperhatikan berapa skru ban mobil sudah kacau. Paham ini? Jadi lari kencang boleh kelihatan lari kencang. Orang yang melihat kita lari kencang, wah Pak, ekonominya bagus. Tapi tinggal tunggu di kilometer berapa dia ambruk. Paham ini? Karena ada banyak orang yang kelihatan hebat, ternyata sistem ekonominya sistem kerajaan dunia. Dan akhirnya apa? Ambruk. Keadaan itu mereka ambruk. Mereka akan jawab dengan semua pengusaha juga mengalami ini kok. Bahasa-bahasa yang merasionalisasikan keeroran. Semua juga biasa jatuh bangun usaha. No, Tuhan punya mau kita tidak jatuh bangun. Tuhan mau kita naik terus grafiknya, naik terus. Kenapa? Kalau mata fokus pada uang, engkau akan lupakan pelayanan. Engkau akan lupakan ibadah. Engkau tidak akan sanggup memilih cari Tuhan atau cari doi. Ini fase ini masih banyak PR-nya orang di etapa ini masih banyak PR-nya. Tapi saya beriman kalau ini selesai, kita akan take over ekonomi Kota Manado. Haleluya. Saudara akan jadi owner. Saudara akan jadi pengusaha, bukan pegawai lagi. Saudara yang pegawai bank bisa memiliki bank. Saya saja sudah punya, namanya Bank Keta, tempat ibu saya. Saudara yang selama ini mengabdi menjadi karyawan, saudara akan naik level menjadi pemilik usaha. Tapi sistemnya harus sistem kerajaan Allah. Dan saya bermimpi satu waktu di Kota Manado, karena orang petoko semua itu, yang ada hari Minggu buka toko. Siapa yang perintah? Tuhan. Malam siapa? Kalau gembala New Life of Christ. Katakan amin. Bisa nggak? Bisa. Karena yang pemilik usahanya siapa? Bukan, maksud saya kita memang tinggi sekali dalam pemahaman. Karena toko yang punya adalah, dan kita dapat instruksi dari rumah Tuhan, amin. Melalui WA, halo semua toko hari Minggu, kalau mau sistem ekonomi kerajaan Allah jalan, tutup. Jangan rencana buka toko, komitmen begitu, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti campur tangan. Tapi malah hari Minggu paling banyak orang datang. Itu hari Minggu yang datang membelanja itu adalah utusan-utusan kerajaan kegelapan. Kalau paham ini, haleluya. Hari Minggu datang beli gas 20, hari Kamis, hari Rabu lebih cuma 1. Itu tatarannya harus kita ubah. Kalau orang datang tutup, udah mau beli apa? Paling dong datang besok. Ada satu penjual gas, dia punya teknik begini. Kalau dia mau keluar, dia tulis habis. Jadi biar mau beli, kok dia tulis habis? Mau bikin apa? Kok balik sebentar malam, dia sepulang. Cuma itu kok gaya konti sedikit. Kan yang berkuasa kita yang jual gas. Masa kita mau tidur cuma satu hari kita mau jaga ke tukang beli gas satu. Jadi dia bilang habis. Kalau balik soalnya sudah dan kita selesai istirahat. Kita sudah selesai ibadah. Itu ada di tangan saya, itu otoritas. Mau rule and reign, mau memerintah bersama Kristus di 1000 tahun damai. Latihan dulu di warungmu. Haleluya. Kalau tidak berpuasa tutup hari Minggu, engkau sedang fokus matamu kepada Louis. Bagaimana kita ini karyawan? Berusaha supaya satu waktu kau yang punya toko. Bagaimana punya toko? Bangun dari kecil. Toko online sekarang sudah ada. Saya saudara ketemu seseorang dengan Pak Pendeta punya buku, kami masukkan ke toko online. Lalu itu tapi cita-cita dari dulu, sekarang harus kasih masuk akun frame. Dan sudah masuk sudah. Dalam satu hari
Belum pernah kejadian laku sekian banyak. Berarti mulai take over domain, bukan? Orang lain yang bikin. Karena orang pemata fokus membangun ini jemaat menjadi dewasa. Fokus menjadi anak-anak rohani, jemaat-jemaat yang strong. Kalau itu kita fokus, sudah fokus, tidak fokus pada uang. Uang akan mengejarmu dari belakang. Haleluya. Saudara sependapat dengan saya? Kalau tidak pun saudara harus sependapat. Karena ini adalah orang luar sana yang brainwash, cuci otak. Memang otak harus bersih supaya tidak tercampur dengan otak Babel. Mindset Babel itu merusak orang. Jatuh bangun, maju mundur, kenapa? Dengan firman luar biasa, setelah praktek tidak biasa, tidak seperti yang Tuhan mau. Kalah ulang, kalah lagi. Kapan kita take over domain kita di kota ini? Sudah kota ini adalah milik kita. Haleluya. Sebab Engkau kan menambah kekanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Tuhan janji, if you rise and shine, kekayaan bangsa-bangsa. Jangan dulu bangsa sampai di Eropa. Manado dulu, kota Manado dulu. Kota Minut dan Manado dan sekitarnya. Kota Danau, Manado dan Minasa. Take over domain lewat apa? Perubahan mindset sistem kerajaan Allah. Contoh sederhana, kamu mau janjian dengan saya jam berapa? Jam 7 malam hari Rabu. Maaf, saya tidak punya waktu. Kenapa? Saya ada cell group. Saudara punya mindset seperti ini. Haleluya. Karena Tuhan lagi cari orang-orang mindset model begini. Kalau saudara bilang, mau berapa kapan? Jam 7 hari Rabu malam. Terus mau tanda tangan kontrak. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti kita lihat CG1, CG2, CG3 kita minta izin. Gembala juga akan tidak tahu. Kalau itu caramu, maka Tuhan akan garis bawah ini orang non trusted, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dilanjutkan. Kita harus jadi orang yang dipercaya Tuhan. Susah? Tidak. Roh Kudus akan menolong kamu. Roh Kudus itu Allah, men. Dia bukan asisten psikologi yang konselor biasa. The Holy Spirit is our counselor yang maha kuasa. Maha kuasa artinya dia bisa memutar hati orang. Dia bisa rubah jam orang. Tiba-tiba waktu jadi jam 7 malam CG, tuh orang yang tanda tangan kontrak, tiba-tiba dia WA, maaf Pak, kita sakit puru. Mulai sama kenapa? Memang kita mau ibadah dulu. Pas ibadah CG selesai, orang keluar, Pak, tapi puru sembuh. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sakit puru bagi orang-orang yang mau berkepentingan dengan saudara. Yang penting saudara punya prinsip dulu, harus fix. Kalau saudara tidak fix, itulah yang membuat kami sedih. Kami punya badan ini makan telur tiap pagi supaya kuat bapak-bapak. Kalau saudara tidak berubah, itulah duka cita kami. Tapi kalau saudara berubah, itulah sukacita kami. Dengan firman bertahun-tahun tidak berubah, itu yang membuat gembala stres. Kenapa? Menontok firman. Mau berubah? Akan terjadi kebangunan rohani dalam hal ekonomi. Kita bukan ekonomi standar, amin. Tapi kita di atas rata-rata, haleluya. Di bidang apapun, domain apapun engkau akan kelihatan, orang akan bicara. Kalau mau berbisnis barang ini, hubungi saja Bapak Hermin. Kalau mau berbisnis barang itu, hubungi saja Kota Manado, Bapak Ongki. Kalau berbisnis barang itu, hubungi saja Bapak Stefan. Oh, kalau ini Bapak Amos. Kalau itu Bapak sana, jangan hubungi dia. Apakah begitu itu keadaan yang sedang terjadi sekarang? Sedang begitu. Dan kalau saya dengar kesaksian seperti itu, itulah kesaksian waktu Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Kalau tiga ini nggak ada dari kita, Torah akan bergulat dengan ekonomi kerajaan kegelapan. Dan kerajaan kegelapan, saya pernah bilang begini, saudara jualan di pasar, saudara orang Kristen, dan orang non-Kristen yang pakai goraka, yang akan menang kalau saudara Kristen tidak sungguh-sungguh. Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Dan orang non-Kristen berjualan pakai goraka, artinya fui-fui. Siapa yang akan menang? Bukan, yang menang adalah yang goraka. Betul? Memang sudah begitu hukumnya. Lebih baik kita ini duniawi sekalian. Kalau mau rohani sekalian. Kalau Kristen tapi tidak rohani, berbisnis pun selalu kalah. Karena selalu internal konflik. Mau maju salah, mundur juga tidak apa. Kalau ada sistem suap, sudah berdaya atau tidak berdaya? Tidak berdaya karena tidak punya prinsip nilai. Tapi kalau sudah punya hidup terbangun Kristen yang sungguh-sungguh, biar kita rugi. Orang-orang benar itu berpegang pada janji, nasar, sumpah, walaupun rugi. Itu prinsip orang-orang kerajaan Allah. Saya tidak siap rugi, ya, makanya kompromi dan Tuhan. Maaf ya, ini agak kasar. Saudara siap tidak tersinggung? Kalau selalu kompromi demi uang, lama-lama Tuhan muak dengan hidup kita. Kalau Tuhan muak dengan kita, apakah penyembahan kita diterima? Tidak. Apakah pelayanan kita diterima? Tidak. Tuhan muak itu apa ya? Muak itu rasa muntah bagi dia. Kita mau Tuhan jadi atau di gereja rasa muntah bagi dia. Karena mindsetnya nggak berubah. Menyembah mamon terus. Padahal firman ini sampai puji Tuhan tapi ragu nak kiri. Mengerti maksud saya? Haleluya. Semangat bilang haleluya. Ini tuh filosofi orang tua yang harusnya seperti ini, memberitahu apa yang salah, memberitahu apa yang benar, dan memberi petunjuk. Pilihlah yang benar, pilih di jalan yang benar. Kalau saudara melakukannya, saudara kan yang diberkati. Saya juga relatif. Kalau saudara diberkati, saudara lupa kami, relatif kan. Tapi saudara pasti diberkati. Katakan amin. Oke, saya lanjut poin yang pertama minggu lalu. Tidak ada kehidupan ekonomi yang akan terbangun tanpa hidup yang terbangun juga. Tidak akan ada ekonomi yang menerobos take over domain jika hidup rohani tidak terbangun. Karena engkau menabur banyak, menanam banyak, tapi hasilnya sedikit. Kalau kau masukkan dalam kantong, kantongnya bocor. Dan kalau kau bawa pulang yang sedikit itu di rumah Tuhan apa? Hembuskan. Tuh. Bukan cuma double, bukan cuma triple, fourple, itu masalah muncul. Yang pertama, ada tabur banyak, menuai sedikit. Sudah sedikit, saudara bawa pulang, taruh di dalam kantong, bocor. Sudah di kantong bocor, saudara kan kantong bocor bawa pulang ke rumah. Ya, sompoi, bawa ke rumah. Sampai di rumah kalau masih ada sisa-sisa Tuhan hembus urapan. Nah, urapan ini tadi urapan yang menghembuskan berkat saudara. Kenapa? Saya kasih sebentar pemahaman. Yang Tuhan tidak mau di gereja ini adalah, walaupun orang belum punya semua seperti orang yang hebat, itu yang Tuhan tidak mau adalah roh kikir. Karena roh kikir itu roh neraka. Roh apa? Dan orang kalau hidup dalam kerajaan Allah, tapi roh ini tidak rebuke, dihardik, itu akan membuat kita dalam kerajaan Allah ada di dalam, tapi tidak dapat porsi, tidak dapat bagian. Mau dapat bagian? Ini spirit ini harus di kick out di gereja ini. Walaupun kita bukan orang gereja yang besar-besar amat, bukan orang-orang yang hebat secara ekonomi, tapi spirit ini harus disadari tidak boleh ada. Oke, kita lihat di mana ayat itu. 1 Korintus 3 6 ayat 19 atau 3 ayat 16 tentang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
6 atau 3? 6 ayat 9, 10. Ayo silakan. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah, amin. Menggunakan sistem ekonomi kerajaan Allah. Berarti ada sesuatu yang kaitan dengan ekonomi itu harus tidak ada pada kita, tidak ada di gereja kita. Dan dari ayat ini kita dapati yang kaitan dengan ekonomi itu kalau pencuri juga bisa kan? Kalau pemabuk kaitan juga menggunakan salah keuangan. Pemfitnah agak jauh, penipu masuk. Tapi saya fokus kepada kikir. Saudara, kenapa orang kikir? Takut kurang. Ada lagi takut kurang, apalagi orang kikir? Khawatir. Khawatir apa? Tidak cukup. Apalagi yang membuat orang bisa kikir? Hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa materi itu dari Tuhan hanya titip. Materi dari Tuhan hanya apa? Hanya titipan sang ilahi. Amin. Kalau itu tidak paham, ini roh kikir dari neraka. Itu kalau roh ini tidak dibuka, tidak disingkapkan manifestasi dan identitasnya, orang rasa itu biasa. Tapi itu yang membuat kita, bukan kita, orang kehilangan porsi dalam kerajaan Allah. Sudah bayangkan kalau 9-10 orang duduk dan saudara pesan bakso, kemudian saudara 10 orang duduk antri bakso, duduk satu meja, temanan ini 10, kemudian pesanan 10, terus keluarnya cuma 9. Yang satu orang tidak dapat bilang apa? Dia bilang apa? Mana kita punya? Mana baksoku? Jawabannya seperti ini. Ada bagian yang kau tidak punya, sehingga engkau tidak layak dapat porsi. Ada bagian bukan yang tidak punya, yang kau tidak buang, sehingga engkau tidak dapat porsinya. Persembahan ini biasa, saudara. Persembahan ini biasa karena saudara mendengar firman. Itu sebenarnya waktu persembahan belum memberi, saudara sedang memberi kepada melayani firman kepada gereja. Memberi itu di luar konteks itu masih banyak orang kurang. Saya mau saudara kita naik level. Mau naik level bilang amin. Saya kasih tunjuk satu ayat. Tempat paling subur orang menabung. Karena poin 2 adalah menabung. Saya sudah maju sedikit. Tempat paling subur untuk menabung. Galatia 6 ayat 7. Ayo sobat baca supaya waktu terpakai dengan baik. Ayat 6, 7 atau ayat 6. Ini poin kedua. Firman Tuhan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Ayat itu dulu. Ayat 6 semua jemaat membaca sama-sama. 2, 3. Ini ayat ini ada dalam konteks tabur tuan. Saudara, ayat ini menurut saudara, saya minta tolong satu orang yang lain yang sudah paham, tidak usah. Satu orang atau 2 orang, tolong terjemahkan ayat ini. Apa maksudnya ayat ini? Saya ambil contoh Ibu Yanti. Ibu Yanti, kasih mic-nya. Ibu Yanti, kalau ada penjelasan dari Ibu Yanti, saya akan bantu untuk clearkan. Menurut saya dari ayat ini mengenai menerima pengajaran dari firman, yaitu seperti sekarang Bapak Gembala yang lagi menyampaikan firman, layak untuk kita berbagi apa yang ada. Apa yang ada atau segala sesuatu? Segala sesuatu. Segala sesuatu di rumah, bala kamar,
Ada. Bara Richard, Sudah. Bara Makus, oh sudah ya, Bara Makus, Tidak diambil. daun pepaya. Paham ini? Sekarang, makasih. Saya tanya, sudah bayangkan kalau yang membagi firman itu tiap minggu ganti? Mengerti? Kalau sudah bayangkan kalau pelayan firman itu di gereja tiap minggu ganti. Sedang Sabtu saja sudah masih, oh Tuhan segala sesuatu ini membagikan pada satu. Ada orang yang janji terang atau kata buah sukun. Saya bilang nama sukun, terus Pak Abu. Oh, sama. Ya, memang saya lagi bercanda. Apa yang segala sesuatu yang ada pada saudara, kami juga mempraktekkan itu karena ternyata ini dengan satu orang yang namanya orang tua rohani mudah di ayat mempraktek, bukan? Jadi mudah, saya tidak perlu berpikir karena yang kejadian kalau penginjil dari Papua Nugini turun, suara potong lagi yang selama ini sudah tidak pernah gembala mau Korea saja sudah tidak saya izinkan gembala Korea. Maka kalau Papua Nugini datang, orang potong, siapa? Ada tamu dari Papua Nugini. Kalau sudah ada kamar terbaik, sudah pergi chat, ganti koin. Padahal dia cuma bawa cuma satu kali, ini dia tidak kenal sama saudara. Kalau carikan tempat makan yang terhebat, selama ini gembala tidak pernah undang. Nah, itu yang terjadi selama ini, bukan? Ini orang yang berbagi firman, membagi pengajaran, segala sesuatu yang ada pada kamu, pada kita. Bagi dengan orang yang memberi pengajaran dan sulit kalau banyak. Dan sekarang yang tren kalau penginjil datang, dia minta kalah pemuda, orang pinaik. Dia minta goropa, orang pima mancing. Betul? Padahal dia hanya melakukan sekali dan tidak tahu kapan lagi dia balik. Di dapur kalau ada hamba Tuhan ramai memasak. Nah, kalau gembala itu ulang tahun, saudara kita tuh selalu kita. Jadi kita bawa tarik tahu rebus. Maka kalau pendeta datang, pendeta Amos from Manado, satu pagi mana kumpul, oh semua sagu, orang bikin akan apa? Sinole, papeda, yang terbalik, dompet gembala orang full gosip akal. Padahal gembala yang kesuar-suar kasih firman. Saudara mau hidup dalam sistem ekonomi kerajaan Allah? Di mana pas itu ayat bilang kalau kita mengasihi, memberi, tapi terutama saudara-saudara. Dia seiman di mana? Di sini. Cuma mau sorong DP ayat. Di mana? Ya, ada satu bapak, satu ibu berubah karena kasihnya ayat. Karena penginjil tidak kenal dari mana kalau telepon. DP anak urusan, DP apa urusan, dia diurus, dia kerjakan. DP gembala, dia tidak pernah dia perhatikan. Setelah saya kasih tahu ayat, dia bertobat. Jadi orang-orang dari luar hubungi begitu. Bila sering tapi gembala kita tidak layani, namanya. Betul? Kan sistem ekonomi kerajaan Allah tuh kalau orang lihat hebat, orang lihat wah, murah hati dia orang. Padahal orang tuanya sendiri di rumah tidak dia perhatikan. Terus ayat berapa itu? 10. Karena saya mau masuk poin 2 ini. Poin 2, sistem ekonomi kerajaan Allah berhubungan dengan hukum, menabur dan menuai. Dan semangat bilang amin. Amin. Korek kiri kanan bilang semangat dengan Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya dulu kan pernah penginjil kemana-mana. Saya rasa, saudara, saya cuma sekali datang. Orang mencari akan kalapa muda, orang cari akan udang, balobe malam-malam, orang cari akan segala sesuatu yang kita bilang apa dong bikin.
Margembala di setempat jika curhat. Seorang anak masuk gereja tuh om yang sana dan tante. Kalau ini bro datang dong semangat. Lalu itu sistem ekonomi yang terbalik. Malin tua. Makanya orang banyak pengen terkenal, hebat. Karena tuh euforia orang baru itu kadang-kadang membuat suasana jadi berapi-api. Setelah dia pergi, asap lagi ulang. Disebabnya tidak konstan di rohani. Haleluya. Padahal bikin KKR DP anggaran pernah kami di Taman Berkat yang ada tangan begini. Sampai Johanna bilang, papi petangan itu. Karena dia masih kecil ada KKR. Orang ada bayar 200 juta lebih. Itu anggaran. Yang bertobat. Berarti ada kan? Saya mau kasih saudara paham, kalau memberi boleh kepada banyak orang, tapi pertama-tama keluargamu sendiri. Amin, haleluya. Jangan royal di luar, pelit di dalam. Murah hati kepada teman-teman, tapi konsumsi di gereja. Itu tidak alkitabiah. Karena ada apa? Ada prioritas maksud saya. Ada urutannya. Ada apa? Ayat memang ada loh. Pada urutan. Mesti apa? Ada urutan. Kalau gereja lain orang boleh perhatikan, orang jalan proposal begitu mudah orang bantu. Orang rumah sendiri. Apakah Bapak Ibu saudara paham? Yang paham bilang amin. Jadi poin yang kedua, sistem ekonomi kerajaan Allah berhubungan dengan hukum, menabur, dan menuai. Jadi walaupun hidup kita sudah baik secara rohani, setia ibadah, setia melayani, setia dalam hal segala sesuatu, tapi kalau menabur, menuai tidak jalan. Ini hukum internasional bahkan universal. Internasional artinya seluruh bangsa, tapi universal sampai di planet manapun engkau ada. Kalau hukum ini kau tetap kerjakan, orang tidak kenal Tuhan pun menabur, menuai. Kok aneh kan kalau orang tidak kenal Tuhan bisa menabur, percaya bisa nanti menuai, terus kita yang punya hukum itu kesulitan kita melakukannya. Mungkin karena apa? Kesadarannya yang kurang. Saudara, hukum menabur menuai tidak bisa dipisah dalam sistem ekonomi kerajaan Allah. Saudara tidak bisa berharap menuai uang kalau tidak menabur uang. Kita menabur onde-onde berharap menabur menuai uang, itu namanya jualan. Tapi kalau kita berharap menuai uang, kita harus menabur uang. Sebab apa yang kau tabur itu yang ayat berapa itu? Di sini juga ayat 6. Ayat 6. Ayat berapa itu? Apa yang kau tabur? Ayat 7. Silakan ayat 7. Hukum tabur tuai tidak bisa dipisah dalam sistem ekonomi kerajaan Allah. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah menjaga ini hukum ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang saudara dan saya tabur, itu yang akan kita tuai. Dan sistem ekonomi kerajaan Allah menggunakan hukum tabur tuai berbeda dengan di luar sistem kerajaan Allah. Di luar sistem kerajaan Allah, menabur yang mereka harapkan adalah semata-mata menuai. Tapi kita menabur dan menuai memang ada tuaian, tapi tidak semata-mata untuk tuaian. Tapi kita mau mencerminkan karakter Kristus yang menabur dirinya sendiri, mati, bangkit, dan hasilnya adalah saudara dan saya. Itu hukum yang Yesus lakukan. Jadi intinya bukan sekedar mau menuai, tapi tidak bisa, tidak mungkin saya berharap berharap menuai pepaya, tapi saya menanam kedondong. Tidak bisa. Saudara sampai di sini tangkap? Mau menabur katakan amin. Lanjutkan, ayo kita menabur. Menabur, amin. Apakah saya menabur itu harus tunggu saya ada di tangan banyaknya
banyak jumlahnya dulu? Tidak. Masih ingat janda disambat hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Bisa pakai menabur? Bisa. Tuhan bilang begini, 2 Korintus 9 ayat 6. Saudara mau berkemenangan dalam ekonomi kerajaan Allah? Sekali lagi, saudara mau berkemenangan? Menabur. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 6. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Kalau saudara menabur, harus menabur dengan sukacita. Sukacita yang ada biasanya sukacita penuaian, tapi banyak orang dukacita penaburan. Harusnya penuaian sukacita, penaburan juga sukacita. Menabur dengan karena saudara ketika pakai itu ayat yang menabur dengan air mata. Padahal ayat ini bilang kalau menabur maksudnya meskipun air mata menetes gara-gara prinsip menabur itu tidak ringan, itu akan bawa pulang berkas-berkasnya kembali dengan membawa berkat-berkatnya. Itu hukumnya. Tetapi bukan sambil bersedih memberi. Gara-gara kan balas bilang kita lapar. Itu dengan sedih hati. Harus memberi dengan jadi jangan salah paham tuh Mazmur 126. Yang menabur dengan air mata pasti pulang dan seterusnya. Bukan menangis sedih. Menangis karena kita harus membayar harga saat menabur. Dan menabur bukan hanya uang saja toh. Waktumu, tenagamu, apa yang kau taburkan. Kalau kau punya uang lebih luar biasa lagi. Sebab tidak mungkin menuai uang tanpa menabur uang. Itu pegang baik-baik karena kerajaan Allah menggunakan prinsip itu. Artinya, katakan artinya, orang kikir tidak akan menuai. Amin. Katakan orang kikir tidak akan menuai. Bilang ke kamu. Tidak akan, karena porsinya dalam kerajaan Allah tidak akan dapat. Sudah di kerajaan Allah bukan cuma berkat rohani, ada berkat materi. Tapi kalau kikir tidak dapat bagian. Saya bilang ini bukan untuk menghardik seseorang atau siapa-siapa, tapi saya sedang menghardik rohnya. Sedang apa? Menghardik rohnya. Biar dia tahu bahwa di sini kami tidak beri dia tempat. Dan satu saat karena dia tidak betah, dia akan rohnya akan keluar dengan sendiri. Dan kita akan mengalami freedom. Haleluya. Perhatikan, orang yang menabur semakin menyebar harta, justru semakin berkelimpahan. Tapi orang yang berhemat secara luar biasa, pemasukan 12, pengeluaran 16. Pemasukan 12, pengeluaran 16. Besar pasak daripada dia. Jadi camkan ini. Camkan artinya renungkan kebenaran ini. Katakan bersama saya, renungkan kebenaran ini. Orang yang menabur sedikit, yang akan menuai sedikit juga. Karena Lukas 8 bilang apa para WL? Lukas 8 ayat 30. Berilah, maka kamu akan. Sebab ukuran yang kau pakai muncul, karena dia selalu muncul tiap minggu. Tidak perlu baca. 2, 3. Berilah, maka kamu akan diberi. Sebab ukuran suatu takaran yang baik dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ini tuhayan. Sebab ukuran yang kamu
pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita banding apple to apple. Jadi sama-sama punya penghasilan 10M. 10M. Yang satu menabur 10.000, yang satu menabur 10 juta. Itu yang dimaksud dengan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang punya gaji 10M dengan 1 juta tidak bisa di apple to apple. Karena itu ukurannya persentase. Paham? Jadi ukuran persentase sudah punya 10M dengan yang punya cuma 1 juta. Kalau saudara memberi 100.000 dengan orang yang punya 10M memberi 200.000, mana lebih besar? Karena persentase. Artinya berapa yang masih ada pada kita dibanding dengan yang kita beri, itu ukuran. Paham sampai di sini? Jadi yang memberi kecil jangan kecil hati, karena itu memang yang ada pada kita. Berilah apa yang ada padamu. Jadi engkau bisa besar ukuran karena persentase yang kau beri besar. Kalau secara nominal matematika ketika dikalkulasi engkau kecil, tapi di mata Tuhan berapa yang tersisa padamu itu Tuhan tahu. Katakan amin. Mau berkemenangan dalam ekonomi kerajaan Allah? Tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan tolong saudara. Saya rindu saudara, jangan sampai cuma membayar parkir karena ada doi. Jangan sampai cuma tiba gunting rambut sesama dengan Simpson rambut depannya dan ada doi gunting rambut. Bukankah kerajaan Allah itu tempat beroperasinya ekonomi kerajaan Allah? Dan kalau ekonomi kerajaan Allah tidak tinggal pada seseorang, bukan ekonominya aplikasi, bukan sistemnya, tetapi kita yang harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah dengan menghidupi nilai-nilainya. Salah satunya adalah yang ini, hukum menabur dan menuai. Kalau saudara menabur dan menuai, jangan lihat kiri kanan, besar kecilnya ukurannya Tuhan. Haleluya. Oh, saya malu karena saya banyak orang gengsinya itu, tapi gengsi ini akarnya sombong. Saya malu memberi karena kecil. Kenapa? Takut dilihat, takut didengar. Padahal yang menilai adalah. Jadi kita mau besar karena gengsi. Orang yang memberi besar karena gengsi tidak akurat, sama saja nol di mata Tuhan. Besar tapi motifnya salah. Saya kecil tapi motifnya, tapi ukurannya tepat. Ukuran tepat artinya begini, saya memberi kecil tapi hati saya benar loh. Saya punya uang 10M, saya kasih 10.000. Dan kemudian yang di sebelah punya 1 juta dikasih 50.000. Saya walaupun kecil tapi motif saya benar, tapi ukurannya salah. Yang ukur itu Tuhan dan kita. Kalau saya ukur saudara tidak bisa. Tuhan dan hati nuranimu itu bisa connect, ini ukurannya tepat atau tidak. Saya kan pernah kasih contoh, kalau saudara bisa makan di rumah makan, satu kali makan 200-300 ribu, dan ketika engkau bawa persembahan ke gereja, engkau tahu berapa yang kau biasa beri, dan engkau tahu hati nurani bicara, seimbang tidak ukuran. Tangkap ini? Kalau tidak seimbang, itu ukuran yang kau pakai. Untuk apa? Mengukur. Makanya ada beberapa kali saya tidak makan atau tidak pergi rumah makan, atau saya hindari karena saya hitung yang saya beri ke Tuhan berapa dan saya makan berapa. Itu praktisnya. Haleluya. Untuk persembahan kita tiba-tiba akal ambil apa yang, tapi kalau untuk perencanaan mau jalan-jalan, tamasya, mau makan, kita sudah sendirikan uangnya. Berarti itu ukuran kita. Ukuran kita. Mau enggak saudara jadi orang spesial? Tuhan sendirikan punya saudara. Tuhan sendirikan porsi saudara. Tuhan sediakan saudara. Atau tiba akal Tuhan, oh tiba-tiba dia meminta, malaikat masih ada sisa, ada, kasih justru sisa itu. Karena kita terbiasa untuk Tuhan tiba akal. Tapi untuk pertemanan, makan, minum kita sudah rencanakan. Paham ini? Itu yang dimaksud dengan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan
kepadamu. Haleluya. Di lorong ada teman-teman pemamu. Kalau orang bilang apa? Tambah-tambah akan kau kembali. Tuh, surat kasih apa? 50.000 di gereja. Tambah-tambah akan kau kembali. Tuhan bilang, surat kasih 5.000. Berarti yang lebih berharga di mata orang itu adalah orang mabuk. Kenapa dia hargai orang mabuk? Karena dia takut orang dola. Padahal pendolaan itu tergantung Tuhan. Paham? Kalau Tuhan menyertai, orang mabuk akan minggir. Jangan sogok mereka dengan pemberian kalau tidak seimbang dengan apa kau beri di rumah Tuhan. Mau mengalami sistem ekonomi kerajaan Allah, tabur Tuhan dan singkirkan spirit yang namanya kikir itu. Saya berdoa untuk roh kikir. Mari angkat tangan. Ya Rabataka Rabayasika. Responi Roh Kudus dia bekerja. Siaka Rabataka Rabayasika. Kami berkati jemaat New Life of Christ dengan roh yang murah hati, roh yang suka memberi, roh yang paham tentang hukum menabur dan menuai. Dan apa yang kami tahu dijamkan kami tuai. Ukuran yang kami pakai itu akan kami diukurkan kembali pada kami. Dan apabila ada roh kikir beroperasi sekitar kami identifikasi mereka untuk keluar dari tempat itu secara pribadi, personal, dan secara korporal. Dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Amin. Hari Minggu sudah harus bahasa. Jadi masih 2 jam gitu. Tapi tidak apa. Jadi ini sudah mulai pekat ya haleluya. Oh, mati. Sudah masih mau mendengar firman? Karena nanti akan sudah terjemahkan. Malah sebenarnya tidak bisa di situ. Sorry ya, tetap di situ. Haleluya. Hampir bilang saya mau bilang tadi. Ada orang Jakarta bilang sampai dibela-belain. Repot-repot saudara kalau mau ke gereja harus singgah di ATM. Betul? Sibuk. Kenapa? Mau memberi yang terbaik. Tidak uang lusuh. Tidak uang yang soramas. Ada pendeta kalau dulu bilang, waktu dulu kan masih ada 100 logam toh, yang berat. Saudara kalau uang 100 logam sudah mau persembahan, tidak usah sudah maju ke depan. Pendeta itu bilang, kesegiling dia dari belakang. Dia bercanda tapi tersinggung hampir sama orang. Kalau dia bilang kedua, kalau pedoi 100 dulu kan merah-merah juga toh, 100 perak. Ramah yang sudah ramas-ramas begini, di kotak persembahan bikin dia lupa bola basket. Tidak usah maju. Sudah tersinggung berubah juga saudara. Amsal 11 ayat 24. Saya percaya roh kikir sudah keluar. Amin. Kalaupun dari kita hamba Tuhan pelan-pelan sudah pergi mereka. Haleluya. 11:24. Firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini dalam bingkai. Orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya karena memahami sistem ekonomi kerajaan Allah. Memberi, menabur kan menyebar harta. Tapi ada orang yang menyebar harta tapi nantinya bangkrut karena di luar sistem kerajaan Allah. Terus ada yang menghemat secara luar biasa karena di luar sistem kerajaan Allah akan selalu berkekurangan. Pagi-pagi masak bubur. Dalam rangka menghemat, ambil rawa kering. Ketika bubur mendidih, dicelupkan dalam bubur putih. Setelah rasa rawa buburnya diangkat rawa dan digantung kembali untuk siang dicelupkan kembali. Demikian malam hari dan selama 10 tahun dalam rangka menghemat. Bahkan sampai rawanya tinggal tulang. Tapi begitu pun, seperti itu pun cara menghemat. Kalau hidup di luar sistem kerajaan Allah, Tuhan menghembuskan yang kita bawa pulang ke rumah. Tuhan apa?
Sudah banyak pengusaha besar stres karena yang dikumpul berpuluh-puluh tahun hanya disapu bersih seketika seperti Lot dan harta di Sodom dan Gomora. Paham ini? Kalau saudara paham, saudara tidak akan memburu uang lagi. Tapi saudara tetap bekerja smart, bekerja profesional, tetapi tidak kejar uang, tapi kejar perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, memang ini firman tidak mudah, tapi bukan harus dibilang sulit. Ini tidak sulit, karena Roh Kudus akan kasih kita kekuatan untuk eksekusi firman ini. Dan saya rindu melihat saudara di Manado. Motif saya harus luruskan. Masing-masing sudah membawa mobil, paling kurang mobil apa yang paling kurang saudara suka? Paling kurang Pajero. Tiap saudara datang, tapi motif saya supaya orang bertanya, bagaimana kamu bisa seperti itu? Dan kamu bisa menjawab, karena kami menghidupi sistem nilai ekonomi kerajaan Allah. Ada agenda ya, ada agenda apa di situ? Bukan ketika ada mobil mewah atau mobil mahal, Yosua padu bawa. Bagaimana kamu mendapatkan itu? Yosua jawab, sampai dulu pengusaha Barito bawa gereja tomatnya, penguasa Barito Likupang. Berarti Tuhan dilupakan, Tuhan tidak diingat. Haleluya. Semua karena Tuhan. Tapi sistem hidup kita harus diubah. Haleluya. Saya yang terakhir. Sabar. Haleluya. Baby ini sedang baru bangun tidur, itu sudah paling gagah sekali. Apalagi dia bawa Pajero. Sebelum itu Baby terbentuk di rumah Tuhan ketika. Amin. Lihat dari penampilan. Kalau saya pakai jas, tidak ada yang meragukan penampilannya. Apalagi kalau dia sudah bicara, salah di kerajaan. Baru dia yang jangan bicara begitu di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang saya mau bagi, saya berharap saya menemukannya. Ini terakhir dan berharga. Yang ketiga, nah memang urutannya ketiga. Saudara, kenapa Tuhan dalam tanda petik terpaksa menghancurkan semua bangunan usaha? Kenapa? Mau tahu? Yang mau tahu bilang haleluya. Karena yang mau haleluya keras, nah ada yang kita ganti haleluya. Mau tahu rahasianya? Kenapa? Sudah bangun bertahun-tahun dan cuma Tuhan sentuh, runtuh, berantakan, rontok semua. Dari mulut bayi-bayi keluar kata-kata yang kita tidak mengerti, tapi isinya Tuhan dimuliakan. Dan dia sedang bilang amin itu. Pengkhotbah 5. Kan pertanyaan saya, saudara mau tahu kenapa sudah bangun bertahun-tahun Tuhan seketika pukul, roboh, hancur, berantakan semuanya? Karena apa? Ini banyak orang tidak diajar. Kalau saya diberkati, oke. Kalau oke diberkati, terus setelah dia bilang kemarin kan, Pajero buat peperangan. Sejanji itu belum kan? Kalau bilang amin itu sejanji itu. Karena ini yang saya ajarkan. Sudah dapat ayatnya? Pengkhotbah 3 sampai 5. Supaya saudara paham pulang-pulang. Oh, pantas kita berusaha begini. Oh, ada harus. Silakan. Ayat 13. Boleh ayat 1 ini juga. Ayat 1 sampai 5. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Nah, stop. Jangan cepat-cepat berjanji. Karena saudara, kalau saudara bilang
saya akan beri, halo Rafael, saya akan beri Rafael 5.000. Jadi cuma contoh. Kalau sudah terlalu janji, kalau belum diberikan, yang akan tidur kita atau Rafael? Rafael, karena dia ingat-ingat. Betul? Apakah Tuhan juga begitu? Tuhan ingat yang katakan hari kemarin. Kalau Tuhan berkati, itu gaya juga. Bapak banyak boleh dulu. Kalau itu gaya profetik, kalau Tuhan berkati saya, kemana? Perlu apa? Beres. Tapi ada tuh lagu bilang, memang lidah, jangan, tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung, 1000 janji, lain di bibir, jangan iring, karena direkam. Adakah orang kadang-kadang gampang sekali berjanji? Hampir sama orang. Kalau berjanji, memangnya itu badengar sampai suruh Pak tangkap. Saya sekarang sudah tidak suka tangkap orang berjanji-janji kalau realita tidak ada. Kita cuma suka berbicara karena hati-hati dengan mulut kita terburu-buru. Orang Manado, orang Tondano bilang belum taek sokaran, begitu kan? Apa artinya itu Jackson? Belum taek sokaran. Belum apa? Belum tahu pribadi. Belum ada tanda-tanda jadi so heboh, betul? Belum taek sokaran. Angkat ketuaan. Jadi akhirnya bilang jangan buru-buru, semua datang. Kembali deh, apa? Wah, sudah lama. Apa sudah lama? Sudah lama surat darah Tuhan. Jangan terburu-buru. Sudah sama jadi. Sudah. Oh Tuhan. So, pernah kan saudara masih ingat? Saya ada tuh bapak, namanya Bapak Editino. Masih ingat? Pak Amos yang paling trauma. Itu bapak itu menjual tanah 60 hektar yang perumahan yang sekarang berdiri roti itu. Tolong so pergi KKR di sana, potong kelapa gitu orang yang so turun potong kelapa. Yang tidak tahu cerita nanti tanya ke Bapak Amos. Dia so tanya keluarga apa tendean waktu itu ada, keluarga Tumeu di so kapling. Tapi memang butuh sertifikat ada. Betul, jadi kita deh so terbang di awan-awan. Mau bikin gereja dia mau kasih buka jalan terminal 2 tembus Ring Road lewat depan tope gereja tanah ukuran 1000. Orang so luar biasa orang bikin KKR di antara batang-batang kelapa. Waktu itu cuma kere Pak John masih semangat buat di muka ada bawa foto karena 100 orang ada kerja itu lokasi. Om kita udah bilang buat Bapak di bilang gembala gampang kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5 kamu berpuluhan gembala gampang. Saudara kami ada alami jadi jangan saudara bicara ini karang-karang ini. Itu tuh konteksnya mulut terburu-buru. Kalau kita ada besar, mau suka berkat besar, jangan bergaul salah. Habis gereja coba terbang ada orang-orang error. Maaf saudara, diduga dia mati gara-gara orang kerjaan dia. Nah, dari cerita. Hari Kamis semua transaksi, hari Minggu malam dapat gangguan jam 1. Bagaimana? Datang buat pemakai apa? Semua itu om. Saya tidak. Dia sudah janji waktu ibadah. Kalau pokoknya semuanya dia akan beri yang jemaat banyakkan jemaat sudah pakai kapling semua. Betul, karena memang potong-potong kelapa dan suratnya ada. Lurah sudah tanda tangan. Haleluya.
Kalau waktu dia mati kita yang pimpin, tapi bawa kita mohon. Kalau waktu ada di peti, so biru dia, kalau ada orang-orang tamu-tamu ada ke belakang, yang lain-lain ada di muka, kalau kita sendiri dan dia. Kalau kita yang pokok mana pima. Saya bilang jangan sembarang bergaul. Kalau mau sistem ekonomi kerajaan Allah hidup harus terbangun. Betul, kita ada ekspresi kan kita kecewa toh. Jadi jangan apa? Jangan terburu-buru kalau bicara doi. Hasil nanti kalau sejadi bikin pingsan. Lebih baik kita orang pingsan gara-gara tuh miliaran so di muka daripada pingsan cuma tuh di bulu itu. Katakan amin lagi. Amin. Jadi terus dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Oh Tuhan, karena Allah tuh kalau kami diberkati. Pernah begitu? Kalau kami Tuhan buka jalan, kalau Tuhan berkati usaha saya, hati-hati. Karena ekonomi kerajaan Allah, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu bukan teman kita. Yang kemarin dari satu, the familiarity itu berbahaya. Kalau ngomong gampang dengan Tuhan, lebih baik dia. Kau jadi kemana? Datang kau kemana? Kenapa? Mana datang? Berapa buka berangkat? Oh, gembala Pulau Saditi. Daripada cuma cerita. Katakan amin. Lanjut. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau banyak bicara soal hasil, tahan. Maksudnya karena itu kalau tidak ada hasil nanti dianggap bodoh. Kalau itu bahasa Indonesianya membuat. Kata-kata kamu sudah jadi kenyataan, tidak lagi membuat. Itu realita. Jadi sudah. Saya kan pernah alami itu berkali-kali. Sudah. Oh, sudah itu soalnya jadi. 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, ini yang harus orang katakan sama-sama. Semua sama-sama baca. 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda. Termasuk saya juga itu harus. Jangan menunda-nunda menepatinya, karena Allah tidak senang kepada orang bodoh. Ternyata menurut definisi ayat ini orang bodoh juga adalah orang yang suka tidak tepati nasar atau menunda-nunda menepati nasar. Itu orang bodoh. Dapat koleksi firman lagi terbaru kok. Orang bodoh itu salah satu suka tunda janji-janji. Saya punya teman di luar yang membawa kerja ini. Oh gampang, terus mau pergi. So 1 bulan terus mau pergi. Mau datang, Anda ada janji. Hati-hati, janji itu ke Tuhan. Ada apa? Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Itu berarti lebih baik diam, tetapi ada dalam perencanaan hati, di dalam hati, dan realisasinya ketika tiba waktunya, daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Katakan, saya tidak mau sembarang bernasar. Karena kalau tidak menepatinya, Tuhan akan mengajar saya. Ayat terakhir, ini yang saya janji tadi. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa. Jangan mulut karena janji dan nasar membawa engkau ke dalam apa? Dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Ya. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Benar. Bahwa Allah bisa merusak pekerjaan tangan kita karena janji yang ditunda, karena janji yang tidak ditepati. Apakah benar? Ya, Allah yang mengucapkannya.
Oleh karena ucapan-ucapan janji yang tidak ditepati atau ditunda-tunda, Allah bisa jadi murka. Murka itu level tertinggi dari marah. Bukan hanya kecewa, murka. Sesudah murka, apa yang Tuhan lakukan? Dan merusakkan pekerjaan tanganmu selama ini. Berapa tahun? Puluhan tahun. Tuhan cuma keluar sendiri. Ambruk. Saya tidak mau seperti itu. Saudara mau seperti itu? Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau Tuhan rusak gereja kita. Karena terlalu banyak janji. Janji tinggal janji. Ada satu cerita tapi tidak tahu benar. Ini cuma ilustrasi. Pengusaha kopra di tengah laut ombak besar. Hampir tenggelam kapalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan bawa selamat sampai pelabuhan, setengah dari harga kopra ini untuk Tuhan, untuk gereja. Setelah tiba selamat di pelabuhan, Tuhan tolong jual tuh kopra, habis itu bisa pulang, on DP asisten bilang, kok tuh janji tadi dalam ke Tuhan? Kok bilang begini, ini mulu ini, hati-hati, itu cerita-cerita di laut, masa bawa di dalam. Gampang sekali, gampang di sana. Hati-hati saudara, karena sistem ekonomi kerajaan Allah, makanya clear and pure in marriage, money, moral, motif, saya tambah satu, mulut. Diam-diam saja, kerjakan dengan akurat, ikuti sistem ekonomi kerajaan Allah, bangun hidup. Kau sukses, tidak perlu heboh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yesus Tuhan berkati saya. Kau Tuhan berkatilah, diberi saya juga. Mari berdiri bersama-sama.